Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Sofier Bude dengan NIM 231010504194. Saya dari kelas 06 SMJP 032. Di sini saya akan membahas materi tentang upaya hukum dalam perpajakan. Jadi, upaya hukum dalam perpajakan adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak apabila tidak setuju dengan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Tujuannya itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak dan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak serta untuk menyelesaikan sengketa perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Berikutnya ada tahapan upaya hukum dalam perpajakan. Terdapat 3 tahapan utama, yaitu keberatan, banding, sama peninjauan kembali PK. Jadi, yang pertama itu keberatan. Keberatan merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila merasa jumlah pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak sesuai. Melalui keberatan ini, wajib pajak itu dapat menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung agar ketetapan pajak tersebut ditinjau kembali. Yang kedua ada banding. Apabila hasil keputusan keberatan masih dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan harapan wajib pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pada tahap ini, sengketa pajak akan diperiksa oleh lembaga peradilan yang independen untuk mendapatkan keputusan yang lebih objektif. Yang ketiga ada peninjauan kembali atau PK. Jadi, peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. PK dilakukan apabila terdapat alasan tertentu seperti ditemukannya bukti baru atau adanya kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diberikan benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya 3 tahapan tersebut, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya secara bertahap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Berikutnya ada keberatan dalam perpajakan. Jadi, pertama kita akan mengetahui pengertian dulu. Jadi pengertian keberatan yaitu langkah pertama yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Ada objek keberatan, yaitu yang pertama ada SKPKB, yaitu surat yang menyatakan wajib pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak. Kedua ada SKPKBT, yaitu surat yang menunjukkan adanya tambahan pajak yang harus dibayar karena tidak ditemukan data baru. Yang ketiga ada SKPBLB. Maksudnya yaitu surat yang menyatakan wajib pajak telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Yang keempat ada SKPN, yaitu surat yang menyatakan tidak ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima ada pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak tepat, yaitu keberatan dapat diajukan jika wajib pajak merasa pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan. Berikutnya ada syarat dan proses keberatan. Syarat pengajuan keberatan yang pertama ada diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Jadi, permohonan keberatan harus dibuat dalam bentuk surat resmi agar dapat diproses oleh DJP. Yang kedua, maksimal 3 bulan sejak surat diterima. Jadi, keberatan harus diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan agar tidak dianggap gugur. Ketiga, melunasi 50% pajak yang disengketakan. Jadi, wajib pajak wajib membayar sebagian pajak yang dipersengketakan sebelum mengajukan keberatan. Yang keempat, disertai alasan dan waktu pendukung. Jadi, keberatan harus memiliki alasan yang jelas serta didukung dengan dokumen atau bukti yang relevan. Berikutnya ada proses keberatan. Yang pertama itu mengajukan keberatan ke KPP. Jadi wajib pajak menyampaikan surat keberatan kepada kantor pelayanan pajak yaitu KPP. Yang kedua, DJP melakukan pemeriksaan. Jadi DJP akan meneliti dan memeriksa alasan serta bukti yang diajukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, DJP memberikan keputusan maksimal 12 bulan. Jadi setelah pemeriksaan selesai, DJP akan menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lambat 12 bulan. Berikutnya ada banding dalam perpajakan. Jadi, banding adalah upaya hukum yang diajukan ke pengadilan pajak apabila keberatan ditolak atau tidak diterima sepenuhnya. Syarat banding dapat diajukan oleh wajib pajak apabila masih merasa keberatan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh DJP. Pengajuan banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Selain itu, permohonan banding harus dibuat secara tertulis, disertai alasan yang jelas, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus perkara. Berikutnya ada proses banding, yaitu permohonan diajukan ke pengadilan pajak yang kemudian memeriksa dan memutuskan perkara paling lama 12 bulan. Berikutnya ada peninjauan kembali atau PK. PK adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap keputusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat peninjauan kembali atau PK yaitu peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru atau novum atau terdapat kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Permohonan PK harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak alasan PK ditemukan dan hanya dapat diajukan 1 kali kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undang. Kesimpulannya, upaya hukum dalam perpajakan terdiri atas keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ketiga tahap tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum apabila terjadi sengketa dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur, syarat, dan batas waktu sangat penting agar hak wajib pajak dapat terlindungi dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.